Welcome to Bang Bang Bang. Lapar dok. Lapar bro, sumpah. Aduh, udah mulai ya? Udah mulai pak. Jadi gini bro. Aduh. Nah. Jadi gini. Ingat kan di bulan Juli kita tuh COVID tinggi-tingginya banget. Itu telemedicine aku bisa 1.400 orang per hari chat. Sekarang memang agak udah turun. Tapi uniknya keluhan orang yang di telemedicine dan WhatsApp yang aku nangani pasien gratis itu, keluhannya adalah orang yang post COVID dari bulan Juli. Apa keluhan utamanya? Rambut rontok. Sumpah, jadi pada pasien yang sembuh COVID udah 3 bulan, dia mengalami sindrom kerontokan secara masif. Ya kan? Terus mereka bertanya, dok kok bisa sih rambutku rontok? Jadi, ada sebuah sindrom namanya, nih, aku dari jurnal, ini jurnalnya bisa dilihat, www.aad.org. AAD itu Asosiasi American Academy of Dermatology. Ya, jadi kita patokannya jurnal. Nama sindrom adalah telogen effluvium. Telogen effluvium itu adalah kerontokan rambut secara masif temporer dalam waktu singkat dikarenakan stres atau shock pada tubuh. Nah, jadi biasa kalau gini, fisiologis rambut, ya ini refernya ke dokter kulit dan kelamin. Kayak contoh, dokter Tirta potong rambut, ya kan? Kenapa bisa tumbuh? Karena rambut yang rontok akan digantikan rambut yang baru. Rambut yang pendek akan digantikan rambut yang baru. Jadi, folikel rambut yang hilang dengan folikel yang baru itu akan selalu imbang. Nah, ketika tubuh itu mengalami stres, fase stres, demam, panik, cemas, ya kan? Itu tubuh akan secure di energi yang utama. Jadi dia akan kayak pesawat luar angkasa gitu. Yang nggak penting tuh dibuang. Nah, ternyata dia nganggap rambut itu nggak penting. Otomatis dirontokin sama dia supaya energinya tuh terfokus untuk recovery. Artinya, COVID ini selama 3 bulan masih ada sel-sel paru yang dianggap masih lebih penting daripada rambut. Kalau nggak ada rambut kita masih hidup, ya kan? Tapi kalau nggak ada paru kita mati. Jadi tubuh, proteinnya dibuat recovery di paru aja. Akhirnya folikel di rambut berkurang. Terjadilah kerontokan masif yang disebut telogen effluvium. Dan ini memang terjadi. Ada di jurnal. Yang pertama, jurnal pertama dari AAD. Lalu artikel kedua dari Healthline.com. Yang berikutnya dari jurnal dari NCB NLM. Dari PubMed, banyak jurnalnya. Nah, cara mengatasi sindrom rambut rontok mendadak ini ada 5. Ya, yang pertama, karena kita tahu bahwa tubuh kita lagi kena stres tinggi nih, pertama harus kontrol stres. Semakin kita panik dan paranoid, semakin botak kita itu. Dan tenang, tapi nggak usah panik. Ini temporer atau selamanya? Temporer. Jadi nanti setelah selesai sebulan, ini biasa sebulan terjadinya, itu nanti kita akan kembali seperti semula. Loh dok, tapi kalau rontok terus gimana? Kamu harus mencari dokter kulit terdekat. Dicek, siapa tahu malah kena dermatitis seboroik. Karena dermatitis seboroik itu juga bisa menyebabkan rontok. Dan biasanya orang yang kena COVID itu kan imunnya rendah, maka dia kena infeksi jamur atau infeksi bakteri menyebabkan dermatitis seboroik. Kedua adalah kita harus protein, diet tinggi protein. Kita tahu bahwa tubuh kita itu kan lagi menghilangkan folikel pertumbuhan rambut supaya energi kita itu fokus ke protein, kita itu fokus ke pembentukan sel paru yang baru yang rusak akibat virus ini. Otomatis kita butuh protein yang banyak. Putih telur, ya kan? Tahu, tempe, protein nabati hewani lah. Kalian bisa cari lah. Nggak harus telur terus, kalian bisa kayak tahu, tempe, terus habis itu daging merah juga aman lah. Yang ketiga, vitamin, terutama vitamin C dan vitamin E. Itu juga penting karena vitamin E itu pertumbuhan atau recovery tubuh, terutama kulit, ya. Terus yang nomor 4 itu adalah menjaga kebersihan rambut. Jadi kamu kalaupun rontok terus tetap kamu harus menjaga kebersihan rambut, kayak sampo tapi yang ada vitaminnya, ya kan. Kalau panas kena helm ya dikeramasin. Apalagi jangan pernah kamu habis basah langsung tiduran. Itu jamuran. Ya, menjaga kebersihan rambut. Kayak saya nih pakai pomade, berarti saya harus mencuci setelah pulang. Ya kan? Terus yang terakhir, nomor 5 itu adalah kamu kan berarti kekuatan rambut agak rapuh. Jadi kamu stop kalau misalkan disisir susah, ya paling nggak dibasahi dulu. Ya dibuat mudah.
Biasa kerontokannya itu bukan di bagian depan, tapi di bagian temporo. Jadi di bagian ubun-ubun. Wow, ini kalau di gini rontok sebonggol-sebonggol gini, Bos. Nah, kadang rasanya adalah si telogen effluvium ini juga disertai dengan nyeri kepala bagian belakang. Nyut-nyutan bagian belakang. Jadi biasa orang yang habis COVID kok nyerinya nyut-nyutan ya? Yaitu contoh telogen effluvium. Nah, kapan harus ke dokter? Harus ke dokter adalah kalau kamu sudah sebulan lebih itu tambah parah dan kebotakannya parah dan ada tanda-tanda dermatitis seboroik. Nah, jadi telogen itu pada dasarnya artinya adalah fase istirahat. Ini dari sumber yang aku baca, aku nggak mau asal ngomong. Jadi biasanya 85% folikel rambut yang ada di kepala itu ditumbuhi rambut. Kalau kita dan 15% sisanya itu di fase istirahat. Nah, ketika kita lagi sakit, habis sakit, sistemik, stres, itu akhirnya folikelnya masa istirahat semua. Yang tumbuh jadi dikit, yang rontok jadi banyak. Nah, jadi fasenya itu 4 tahun rumbuh, 4 tahun istirahat. Nah, gara-gara COVID, kan harusnya tubuh istirahat semua. Kayak proteinnya tuh kembali ke paru-parunya. Nah, gitu. Jadi kalau ada kerontokan rambut dengan jumlah 50-100 helai tiap hari, itu masih normal. Yang nggak normal kalau telogen effluvium itu di atas 300 dan biasa normal di atas COVID. Biasanya ketika telogen effluvium ini, contoh melahirkan. Melahirkan itu rontoknya cepat. Setelah melahirkan, terutama yang sesar, operasi besar, kecelakaan besar, stres, habis infeksi besar, kekurangan gizi seperti zat besi, B12 dan vitamin E, vitamin C, penggunaan obat-obatan tertentu, terutama antibiotik atau kemoterapi itu juga, masalah endokrin seperti hipotiroid atau bahkan hipertiroid, penyakit kulit kepala kayak dermatitis seboroik atau kena sinar matahari berlebihan. Nah, itu kalau dari sekian. Jadi buat teman-teman yang mengalami kerontokan rambut habis COVID, tetap tenang, lakukan yang sudah tadi dikatakan. Dan kalau misal nggak kuat, kalian bisa ke dokter umum atau dokter spesialis kulit kelamin. Ini spesialisnya dermatologis. Itu aja kalau dari saya, lebih kurang saya minta maaf. Semoga info ini bermanfaat. Makan lagi saya.